persiapan itu seperti apa? Alhamdulillah. Ini memang kami baru berbicara dikarenakan sudah berbicara bersama dengan seluruh keluarga besar. Jadi memang selama ini kami belum, minta maaf juga, belum bisa menemui wartawan datang ke pesantren atau ke rumah, mohon maaf belum bisa menemui dikarenakan segala sesuatunya masih belum pasti tanggalnya seperti itu, sehingga kami pikir nanti dulu lah. Nah, alhamdulillah semalam keluarga besar sudah kembali bertemu. Jadi ini bukan pertemuan yang pertama, tapi bertemunya tentu dengan virtual karena kami beda-beda kota. Seperti itu, ada yang di Jakarta, ada yang di Batam, ada yang di Aceh, seperti itu, sehingga bertemunya dengan virtual dan dengan keluarga yang lebih lengkap, saling mengenalkan satu sama lain, dan mulai pembahasannya mengerucut kepada tanggal untuk ke arah yang lebih serius, baik khitbah maupun akad dan sebagainya seperti itu. Sehingga alhamdulillah dengan izin dari keluarganya Abang TR, Ricis memanggilnya Abang TR ya, kami meminta izin untuk, kasihan teman-teman wartawan sudah banyak datang dan kemudian pemberitaannya juga sudah cukup banyak, akhirnya kami pun mendapatkan izin untuk memberitahu mengenai kabar ini. Tapi kami meminta doa dari teman-teman semua karena apapun bisa terjadi sebelum akad nikah. Jodoh itu kan ketika akad nikah ya. Jadi mohon doanya semoga prosesnya dilancarkan. Dan prosesnya sebenarnya untuk khitbah sendiri sebenarnya sudah siap semuanya sebetulnya, gedungnya juga sudah. Tadinya di pesantren memang betul. Tadinya ingin di pesantren, tapi mengingat masih PPKM dan kayaknya membutuhkan tempat yang lebih besar, sehingga ada satu tempat lah di daerah Jakarta. Bajunya juga sudah ada, baik untuk Ricis maupun untuk Abang TR dan keluarga besar, dan keluarga besarnya Abang TR ini juga sudah mengatakan tanggal sekian mau ke Jakarta seperti itu. Terus tanggal yang ke publish pun itu bukan tanggal resminya? Itu tentatif karena kan ada beberapa waktu yang lalu sempat tersebar ya, itu sebenarnya rundown acara khitbah, tapi memang itu masih tanggalnya masih berubah-ubah. Tapi yang jelas memang kalau Allah lancarkan di akhir bulan ini, insya Allah mudah-mudahan bisa prosesnya ke lebih jenjang yang lebih serius lagi. Karena bulan Dan September akhir insya Allah, mudah-mudahan, mohon doanya dari teman-teman semua. itu gimana Di sebuah gedung di Jakarta. Nanti kalau udah mendekati baru kita share lagi, kita undang lagi nanti. Khawatir berubah-ubah kan gak enak ya, berubah-berubah tanggal atau berubah tempat kan gak enak. Jadi kalau memang sudah fix pasti nanti mungkin teman-teman akan dikabari. Kenapa kami mengabari ini? Sebenarnya kan lamaran sebenarnya tidak perlu dipublikasikan, tapi karena media sudah banyak yang meliput dan penasaran Abang TR itu siapa, bagaimana cara mereka bertemu, akhirnya kami ingin menyampaikan bahwa memang dari keluarga besar, dari kedua belah pihak kita sudah rapat, kita sudah saling mengenal, dan alhamdulillah semalam juga bapaknya Abang TR mengatakan Abang TR ini kan pindah ya dari Aceh menuju ke Jakarta, jadi minta agar dianggap sebagai adik, kemudian dinasehati atau diingatkan. Dan memang beliau juga orangnya santun, sehingga sampai hari ini sih mudah diterima oleh ibu kami, oleh keluarga besar, karena beliau punya pribadi yang santun sejauh ini. Kalau 2 tahun ini pertemuan pertama TR dan Ricis itu gimana sih kalau boleh tahu? Benar langsung diminta Lagi ke Aceh, lagi ada kejadian di Aceh, dan temennya pun ada yang mengenali Ricis gitu kan. Jadi saat itu di Aceh mereka ketemu, tapi itulah dia udah ketemu. Nah, terus kalau ketemu mereka niatnya untuk mau melamar, udah bawa ke Jakarta. artinya maksudnya secara singkat gitu ya, langsung Ricis merasa Ya, ini juga prosesnya kan cepat dan kami tidak menyangka. Kami juga tidak menyangka. Saya baru setelah Papa meninggal itu kan kita masih sedih-sedih ya, karena masih ingat wasiatnya Papa. Wasiatnya Papa itu kan pesan Papa, tolong cari orang yang bisa menjaga Ricis. Itu pesan Papa selalu ke saya. Boki tolong cariin siapa gitu temennya Boki atau temennya Mbak Cindy, DC nomor 2. Siapa kenalan siapa gitu yang bisa serius dan bisa menjaga Ricis. Itu pesan Papa. Betul. Sampai akhirnya Papa kan sebelum meninggal 2 bulan tidur terus di rumah Ricis karena ingin menjaga Ricis kan. Sampai akhirnya Papa wafat. Kami tuh terus terang saya pribadi sebagai kakaknya ini
dan juga kami sekeluarga sampai anak-anak saya tuh sebelum tidur tuh kita selalu doa, ya Allah berikanlah jodoh yang terbaik untuk Ricis gitu. Jadi prosesnya setelah Papa meninggal kita masih bertanya-tanya siapa orang yang serius ingin menjaga Ricis, dan Ricis ya ingin menikah kan, dari usia 24 tahun sebenarnya beliau ingin menikah. Dan kemudian alhamdulillah tiba-tiba Allah kirimkan orang ini, Masya Allah, yang bukan berlatar belakang dari dunia hiburan, kemudian akhirnya datang serius ingin melamar dan ingin menikah dengan Ricis. Itu kami berbahagia sekali. Bukan datang untuk pacaran ya. Jadi Ricis dari awal, Ricis nggak pacaran, kalau mau terus langsung lamar, bawa keluarganya gitu. Dan sekarang lagi proses pengenalan lah. Maksudnya pas dia ketemu dengan keluarga langsung lamar itu sempat kaget gak? Apa benar ya itu maksudnya? Beliau menunjukkan keseriusannya. Beliau datang dari Toka Aceh. Jadi begini, seperti yang sudah dijelaskan oleh suami tadi, kalau kita flashback mundur, ini menurut penuturannya Ricis ya kan, harusnya lebih baik Ricis mungkin yang menjelaskan, kita juga tidak terlalu paham. Asal muasalnya Abang PR ini atau Rian ini, Teku Rian ini, beliau melihat Ricis itu ada di salah satu instastory sahabatnya. Kemudian dia langsung mengatakan, jodohkan saya dengan orang ini, dengan kakak yang berbaju gamis hitam ini, seperti itu. Kalau saya tidak salah ceritanya seperti itu. Dan kemudian Abang Tari ini mencoba untuk menghubungi Ricis. Kemudian Ricis ya, Abang Tari ini mencoba untuk menghubungi Ricis. Ini menurut cerita dari Ricisnya ya. Gimana nih? Iya, makanya. Nah, kalau asal muasal perkenalan lebih baik memang Ricis dan Rian yang memberitahu karena mereka yang lebih paham. Tapi menurut penuturan dari keduanya, Abang PR ini beliau melihat Ricis di salah satu video singkat milik sahabatnya, dan kemudian Abang PR ini mengatakan jodohkan saya dengan orang ini, dengan kakak yang berbaju gamis hitam ini. Kemudian singkatnya Ricis pergi ke Aceh untuk suatu acara baksos dan sebagainya, dan bertemulah dengan Abang PR itu setelah Papa wafat ya, setelah Papa wafat. Kemudian dari situlah, mudah-mudahan saya tidak salah menceritakan ya, Abang PR menyatakan keinginan untuk serius kepada Ricis, dan Ricis mengatakan kalau serius harus datang ke Jakarta dan ketemu keluarga. Dan tentu yang membuat kami terkaget dan juga mengapresiasi, menghargai kesungguhannya, beliau datang dari Aceh bertemu dengan keluarga kami, dan kemudian beliau menyatakan keinginannya untuk membina Ricis. Kemudian proses perkenalan terus berjalan, tidak hanya perkenalan Ricis dan juga Rian, tapi juga antar keluarga besar, sehingga sampai hari ini kelihatannya mereka semakin mantap dan semakin yakin, sehingga muncullah tanggal itu untuk proses lebih lanjut. Jadi memang Ricis mencari seorang suami, dan mohon doanya semoga niat baik ini dilancarkan oleh Allah SWT. Ibu sendiri gimana nih tanggapannya? Ibunya Ricis pas ketemu ibu? Ingin kayak langsung lamar gitu. Respon kakak dan mama gimana gitu? Kita nggak kaget sih, karena emang kita niatnya emang kalau mau serius sama Ricis, nggak usah pacaran, lamar. Dan alhamdulillah. Tapi memang itu menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa begitu yakin dengan Ricis? Begitu itu yang saya tanyakan pada beliau, dan banyaklah pertanyaan ya, yang akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya betul, memang beliau tulus, dan beliau ingin meminang, dan beliau punya niat yang baik, insya Allah dari keluarga yang baik, insya Allah mudah-mudahan bisa menjaga Ricis. Jadi bukan tiba-tiba begitu saja, tapi tentu banyak pertanyaan yang kami ajukan, dan beliau mengatakan yang buat saya juga terharu ya, Rian berjanji akan menjaga Ricis Mbak Oki, seperti itu. Terus kemudian saya katakan terima kasih ya, saya terharu. Kemudian beliau mengatakan tidak perlu seperti itu, karena Rian ini sudah menganggap Mbak Oki sebagai mbaknya, seperti itu. Jadi kewajibannya Rian, karena Ria ini adiknya Mbak Oki, kewajiban Rian untuk menjaga Ricis, seperti itu kurang lebih. Jadi itu membuat saya, Masya Allah, anak muda ini punya percaya diri yang hebat ya, dan juga punya niat yang baik, dan punya keyakinan yang juga luar biasa. Jadi Insya Allah mudah-mudahan. Jadi dari awal sebelumnya itu pun Ricis kan kalau mau deket ya langsung lamar, jadi nggak ada pacaran gitu. Jadi selama ini takutnya Ricis ngonten bilangnya pacaran, karena dia hanya collab gitu kan. Nah, jadinya takutnya di Indonesia nggak baik gitu. Akhirnya emang langsung lamar aja langsung. Itu kan udah sempat dibawa juga ke Mekah.
papa juga kan seperti apa penilaiannya udah Iya, sebenarnya Abang PR ini datang ke makam bukan pertama kali. Yang pertama kali adalah bersama dengan keluarga kami lengkap. Jadi ada beliau, ada Ricis, ada saya, suami, ibu, anak-anak. Kemudian beliau akhirnya jadi beberapa kali berkunjung ke makam, ziarah kubur ya, ke makam. Alhamdulillah. Ya ziarah kubur, memberikan salam kepada ahli kubur dan membuat lepas rindu lah kepada almarhum Bapak. ibu sempat izin dulu gak sih ke papa abang TR ini? Iya. Tapi nggak tahu. Yang jelas saya dan Ricis dan Cindy kami selalu bertanya kalau Papa masih ada, selalu kami bilang begitu. Kira-kira Papa setuju nggak ya sama Abang PR? Karena kan Papa ini kan punya 3 anak perempuan yang beliau sangat selektif dalam memilih jodohnya anak-anak. Sehingga pertanyaan dari kami bertiga adalah kalau Papa ada, kira-kira Papa setuju nggak ya dengan Abang PR? Dan akhirnya sampailah kesimpulan kami bicara, kayaknya kriteria yang ada sama kriteria yang selama ini Papa katakan memang ada pada diri seorang Abang PR ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah insya Allah, mudah-mudahan kalau Papa ada pun Papa setuju, mudah-mudahan seperti itu. Dan Ibu juga menerima dengan baik, keluarganya mereka juga menerima dengan baik keluarga kami, dan juga senang dengan Ricis. Jadi semalam itu obrolan secara virtual bahagia lah, bahagia. Keluarga kami bahagia, keluarganya Abang PR yang ada di Aceh juga bahagia. Kan menikah bukan menyatukan 2 orang ya, tapi menyatukan keluarga besar. Jadi untuk, saya pikir memang dari keluarganya Abang PR juga banyak wejangan-wejangan, banyak nasihat-nasihat untuk mereka, termasuk dari kami juga tentu. Untuk adik yang paling kami sayang juga pasti banyak nasihat-nasihat. Salah satunya sabar. Sabar dalam segala hal, dalam menjalankan proses hingga akhir dalam pernikahan. Banyaklah, tapi intinya untuk Abang PR sendiri dan Riaditi sendiri sudah saling diingatkan untuk mengerti hak dan kewajiban masing-masing, perannya masing-masing, suami seperti apa, istri seperti apa gitu. Jadi setiap kali bertemu pasti selalu ada nasihat-nasihat untuk mereka berdua. Jadi kayak berarti keluarga lagi senang anak buntut udah bentar lagi udah menjalani pernikahan nih kak. Kesenangan mungkin Kauki dan Kasidi seperti apa gitu? Aku ngomong aja kali ya, coba kalau kurang nanti bertanya lagi ya. Jadi memang kita nggak pernah tahu jodoh kan, sehingga ketika Abang PR ini datang, ya kami berharap dari keluarga kami pun dari keluarganya beliau kemarin setelah kami meeting virtual ya, berharap agar jangan terlalu lama prosesnya. Kalau sudah saling mengenal, sudah saling cocok, keluarga juga sudah rasa-rasanya sudah saling sumringah ya, bahagia gitu. Keluarga beliau bahagia, keluarga kami bahagia. Jadi memang kalau bisa jangan lama-lama seperti itu. Jadi sekarang memang proses, tapi memang tentu saja butuh waktu yang untuk mempersiapkan segala sesuatu. Jadi untuk sampai hari ini memang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara atau hari yang sangat penting itu. Udah tinggal berapa persen lagi sih kak persiapan lamaran gitu? Sebenarnya semuanya udah beres semuanya. Gedungnya udah ada, timnya udah ada yang mengurusi, bajunya juga sudah ada, semuanya sudah semuanya, tinggal menunggu ke beberapa minggu ke depan. Lihat kebahagiaan Kariti sendiri seperti apa sih kalau Kauki dan Rio lihat kebahagiaannya seperti apa gitu? Sebentar lagi akan menemukan hambatan hati. Ya, Ricis itu sering insecure sebetulnya. Sampai papa saya bilang ini, Ricis selalu mengatakan begini, aku kan nggak cantik gitu. Jadi beliau tuh insecure. Sementara papa selalu bilang gini, enggak, ada tuh cantik, ada tuh hebat, ada itu perempuan hebat. Jadi insya Allah akan ada laki-laki tulus, laki-laki baik, laki-laki yang bisa menjaga Ricis. Jadi Ricis itu selalu juga mengatakan pada saya, siapa ya yang mau sama saya. Jadi ada insecure sebetulnya dia itu. Aku ngerasa aku ini nggak cantik, siapa yang benar-benar tulus mau bersama dengan aku, yang mau jaga aku, katanya begitu. Tapi papa selalu bilang insya Allah ada orang yang nanti, suatu hari nanti, ada itu hebat. Jadi papa tuh selalu mengatakan, apalagi depan saya, ada itu hebat. Kenapa dia insecure begitu? Dia itu perempuan yang hebat, dia cantik gitu. Papa selalu bilang begitu. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lancarkan. Makanya mohon doanya dari teman-teman semua. Lagi-lagi kita tidak tahu ya jodoh itu siapa, tapi kita mohon doa niat baik ini semoga dilancarkan oleh Allah, karena memang persiapannya sudah jauh ya. Berarti untuk saat ini Kartis dengan Abang PR ini memang lagi dalam fase pengenalan. Betul, mereka sudah
tidak hanya mereka tapi keluarga besar sudah saling mengenal satu sama lain secara apa ya, beberapa kali kita bertemu lah dalam rapat virtual lah seperti itu, karena kan lagi PPKM lagi susah ya, kita terbang ke sana juga susah, beliau terbang ke sini juga susah, keluarga besar gitu. Jadi memang sudah beberapa kali adalah rapat-rapat dan komunikasi yang kami lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya pengenalan mereka tuh bukan hanya mereka berdua tapi keluarga kami juga sudah saling mengenal, dan kami juga berterima kasih dan bersyukur karena Abang TR ini datang dan menyatakan kesungguhannya, niat baiknya, dan keluarga besarnya pun juga menyatakan kesungguhannya untuk meminang adik kami, untuk kami berterima kasih. Bang Rio mungkin ada wajahnya untuk Bang TR-nya gimana? Ya banyak-banyak berdoa karena kan kita nggak tahu ya ke depannya. Makin berdoa, makanya saya nggak terlalu banyak bicara dulu karena kan prosesnya masih dalam proses ya. Jadi mohon doanya supaya Ricis dan Rian lancar lah sampai hari ini. Jadi Abang TR ini bukan dari dunia entertain, mungkin dari pembisnis atau seperti apa nih kok? Rian, menurut Abang sendiri? Ya memang Abang TR ini, kenapa saya bilang Abang TR? Karena Ricis memanggil beliau seperti itu, jadi saya mengikuti Ricis. Jadi Abang TR ini memang bukan berasal dari lingkungan atau dunia hiburan, sehingga memang beliau ketika bersama dengan Ricis kemudian banyak media yang ingin meliput agak malu dan grogi gitu, karena tidak terbiasa dengan itu. Dan saya sudah mengatakan kepada Abang TR kalau seandainya Ria Ricis misalnya qadarullah karena satu dan lain hal tidak bisa bekerja lagi sebagai seorang youtuber atau yang lain seperti apa, kemudian beliau mengatakan itu kan tanggung jawab saya tugas saya adalah menghidupi dia, jadi nggak masalah buat saya, dia nggak kerja juga nggak masalah buat saya, begitu katanya. Jadi maksud saya mudah-mudahan insya Allah beliau melihat Ria Yunita bukan seorang Ria Ricis dengan embel-embel youtuber dan sebagainya. Itu yang sebenarnya yang memang harus memang kita berdoa kepada Allah agar dikirimkan orang yang tulus seperti itu yang melihat Ria Yunita sebagai seorang Ria Yunita. Artinya kalau baju kebesaran itu dilepas, dirinya tetap jadi seorang anak perempuan Ria Yunita, dan apakah bisa menerima itu atau tidak. Dan kemudian Abang TR mengatakan, saya nggak pernah nonton, saya tahu Ria Ricis ya, tapi nggak pernah nonton videonya sama sekali. Tahu Ria Ricis, iya, cuman nggak tahu ternyata seterkenal itu. Jadi bagi dia sebenarnya yang dia kenal adalah seorang Ria Yunita. Itu dari obrolan mendalam kami ya, pada akhirnya kami memahami oke, berarti dia mengenalnya seorang Ria Yunita. Makanya ketika kami tanya Abang TR kalau Ria Ricis nggak jadi youtuber misalnya karena satu dan lain hal bagaimana? Itu kan tugas saya untuk menghidupi istri saya, nggak masalah kalau Ria Ricis misalnya seperti nanti. Si Rian baru download YouTube kan? Iya, dia baru ini ya. Belum pernah nonton YouTube. Baru bikin channel malah. Iya. Udah mulai aktif di IG. Karena akhirnya saya juga lihat Rian pun ya dia sangat apa ya Sopan. sebagai laki-laki dia ya nggak mau macarin Ricis, dia mau nikahin Ricis. Iya betul. Nah, Dari awal. kalau mau serius ya dia bawa keluarga kan. Betul. Hanya yang ditambah Ricis kan hanya cuman mungkin mau konten, akhirnya Ricis bilang ya begitu, teman dari awal kalau mau serius bawa keluarga di sini. Ada mungkin maaf nih, kan bisa dibilang papa udah nggak ada nih, bisa Ricis. Mungkin ada kesedihan juga sih, yang bisa dihadiri papa gitu. Oh, kesedihan pasti selalu. Harus sholat tuh. Apa iya? Karena kan papa baru meninggalkan kami baru beberapa bulan ya, tapi begitu cepatnya Allah memberikan papa pergi, diambil oleh Allah untuk Ricis, kemudian Allah berikan lagi seseorang yang insya Allah bisa menjaga Ricis sebagai pengganti papa untuk menjaga Ricis. Jadi kalau bilang sedih ya pasti sedih, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan segala sesuatu sehingga lancar. Semoga prosesnya lancar, mohon doanya dari teman-teman semua. Tapi ada pesan nggak sih kayak papa pengen lihat Kak Ricis nikah gitu? Hah? Ada pesan nggak sih sebelum papa menikah kayak pengen deh lihat? Pesannya papa itu memberikan beberapa kriteria untuk calonnya Icis. Salah satunya adalah dia harus sopan, santun, anaknya rapi seperti itu, dan beberapa yang lain-lain lah dari keluarga yang baik dan sebagainya. Dan kami lihat sampai hari ini mudah-mudahan insya Allah kalau Allah lancarkan ciri-ciri itu adalah di insya Allah. Doanya untuk susunan acara nanti, doanya ke depannya gimana? Doanya semoga lancar semuanya, mohon doanya dari para teman-teman semua, dan semoga ketika Allah satukan mereka menebar kebahagiaan untuk banyak orang insya Allah. Oke, terima kasih.